Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihni fid din wa 'allimni at-takwin. Gimana kabarnya Bapak, Ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin tambah sehat lahir batinnya, sehat keuangannya, berkah keuangannya. Yang ada masalah mudah-mudahan segera Allah selesaikan, yang ada utang segera Allah lunaskan, yang ada problem mudah-mudahan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keturunan yang soleh dan solehah, hafidh dan hafidhah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita karunia yang begitu besar, bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini bukti cinta Allah terhadap kita. Ya, Allah masih menyayangi kita. Naudzubillah kalau Allah sudah cuek sama kita, sudah enggak peduli kepada kita, itu musibah terbesar dalam hidup kita. Ya, malapetaka yang terbesar. Kalau Allah sudah cuek terhadap kita, masa bodoh terhadap kita, naudzubillah. Itu menjadi malapetaka yang sangat besar dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita dengan hidayah cintanya, sehingga kita terus hidup di muka bumi ini dalam koridor keridhaan dan tuntunan dan syariat Islam. Amin ya rabbal alamin. Taib, alhamdulillah kemarin kita sudah mentadaburi menyelesaikan surat Al-Alaq. Ya, intinya apa dari surat Al-Alaq itu? Jadi awalnya Iqra ditutup dengan kalla la tuti' wasjud waqtarib. Intinya semakin kita belajar dan terus belajar, semakin kita mengenal sosok pencipta kita, semakin kita mengenal Tuhan kita, yaitu Allah, maka inti dari pengenalan itu kita akan mengenal Allah itu. Nanti setelah kita mengenal Allah itu akan kembali ke wasjud waqtarib. Ya,
kita akan memperbanyak sujud kepada Allah, memperbanyak takarub kepada Allah. Nah itu beda kalau manusia. Kalau kita semakin mengenal manusia, semakin terlihat kejelekannya ya. Iya, aib-aibnya itu semakin terlihat. Nah itu, tapi beda kalau kita mengenal Allah, akan semakin terlihat keagungannya, kemuliaannya, kesempurnaan Allah itu. Nah itu dahsyatnya. Nah, semakin kita mengkaji mengenal Allah, nah, mengenal diri kita, ya, siapa kita, dari mana asal kita, ya, untuk apa kita akan ini, masya Allah, kita akan benar-benar mempersiapkan hidup ini. Nah itu ya. Jadi akhir dari surat Al-Alaq itu, insya Allah kalau kita semakin mengenal Allah, kita akan semakin banyak sujud kepada Allah, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh. Selanjutnya setelah surat Al-Alaq kita masuk surat apa ya? Al-Qadar ya. Al-Alaq, Al-Qadar. Nah itu ya, insyaallah surah Al-Qadar. 100 hari menuju bulan Ramadan, insyaallah. Insyaallah dengar Ramadan tuh rasanya ada rindu ya, kangen, seneng ya. Ramadan tiba, insyaallah. Tiba-tiba Ramadan, insyaallah. Ya, surat Al-Qadar. Oke, bareng-bareng kita baca, insya Allah sudah hafal semua ya. Bahkan setiap tahun dibacain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 5 ayat insyaallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan telah kami turunkan. Apa yang diturunkan Allah, Bu? Al-Qur'an fi lailatul qadar. Pada malam Lailatul Qadar, bukan malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Ya. Lail itu sudah malam, Bu. Lail itu sudah malam. Maka Lailatul Qadar. Kalau nyebutnya malam Lailatul Qadar berarti malam Qadar. Ya. Ya, kadang ini, tapi sudah viral ya. Sudah terbiasa. Orang-orang masyarakat kita nyebut malam Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Iya. Insyaallah. Ini Qadar itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Oke, insyaallah. Ini berkaitan lagi dengan Al-Qur'an ini, Bu. Malam kemuliaan insyaallah. Tapi sebelum saya lanjut ke ini, Bu, Pak, ya, ada hikmah yang sangat dalam
Kenapa sih Al-Quran itu diturunkan pada malam? Bukan pagi, enggak siang atau sore. Yang bisa jawab dapat hadiah umroh kotaknya. Oh iya, isinya akeh. Insya Allah malam, Bu. Iya, ada sedikit perbedaan. Makanya terus malam ini sungguh dahsyat, Bu, Pak. Kalau kita bisa manfaatkan malam ini, Insya Allah bisa menjadi manusia termulia, Bu. Ayat yang disebut maqama mahmuda, masuk makom yang termulia, makom yang terpuji. Pada apa ayatnya, Bu? Di surah Al-Isra juga, di surah Al-Isra ayat 79 kalau nggak salah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah. Ada yang mengatakan makom mahmuda itu, Bu, makomnya para nabi, yaitu baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada di makom itu baginda memberikan syafaat kala. Makanya berbahagialah orang yang masuk dalam makom itu. Berarti bukan sekedar, bukan ecek-ecekan, Bu. Ya. Berarti makom itu benar-benar makom. Tapi kenapa Allah, Masya Allah, disebut wa minal lail, ya, wa minal laili fathajjat bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam hari beribadahlah engkau atau bertahajudlah engkau, kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, agar apa? Mudah-mudahan Allah mengangkat atau memasukkan engkau ke makom yang terpuji. Masya Allah. Malam lagi, ya. Orang yang memanfaatkan malam, menghidupkan malam, Bu, Insya Allah berarti bukan sembarang orang, Bu. Ya, orang yang menghidupkan malam itu kebiasaan para nabi, Bu. Kebiasaan para nabi. Bahkan Masya Allah, kalau jenengan, Bu, kata guru saya, kalau jenengan ingin melihat kehinaan dan kemuliaan kita pada diri kita, udah cukup lihat seberapa dahsyatnya engkau menghidupkan malam. Nah, iya. Bukan mencatur. Maksudnya ibadah. Jadi kalau jenengan ingin melihat kadar kemuliaan jenengan, kehinaan jenengan, lihatlah seberapa dahsyatnya kita menghidupkan malam kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Semakin dahsyat kita menghidupkan malam, berarti semakin ada kemakoman dia di hadapan Allah dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dahsyat dia menghidupkan malam dengan salat malam, dengan zikrullah, dengan takarub, dengan doa. Apalagi Masya Allah, Bu, pokok malam itu mendatangkan ketenangan, kenyamanan. Bahkan kata guru saya, Bu, kalau jenengan ingin mendapatkan separuh surga, Insya Allah hidupkan malammu. Separuh surga, Bu. Kalau ingin mendapatkan separuh surga, ya, hidupkan malam. Insya Allah. Berarti bukan sekedar. Berarti makna malam itu luar biasa. Apalagi sempat saya sampaikan, kalau ingin mendapatkan keajaiban dalam hidup, Bu, apa? Hidupkan malam. Apa ayatnya? Dalilnya surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdi lam
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Lail, ada malam lagi di situ. Ya. Kalau hidup kita ingin dimudahkan dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mungkin tidak bisa dinalar oleh kita, insya Allah saya yakin dia itu senantiasa menghidupkan malam. Saya yakin ini. Orang hidupnya kok tiba-tiba dapat rezeki yang berlimpah. Hidupnya kok masalahnya yang besar tapi ringan gitu ya. Hidupnya masalahnya besar tapi santai, rileks dia. Kayak nggak ada masalah hidupnya. Insya Allah. Nah, saya yakin itu biasanya itu salah satunya orang-orang seperti ini biasanya menghidupkan malam. Saya pernah meneliti, Pak. Saya tuh pernah meneliti orang-orang yang sukses, yang juara-juara itu, Bu. Terutama yang biasa ikut-ikut lomba itu, Bu. Pak, kebalik, Bu. Ya, Masya Allah. Saya tuh sering nanya ini, apa sih amalan-amalan antum ini kok bisa gitu ya? Bisa sukses seperti ini, bisa juara seperti ini, Masya Allah. Ternyata salah satu selain berbakti dia kepada orang tua, ternyata senantiasa menghidupkan malam, Bu. Saya tuh mondok kurang lebih 12 tahun, Bu, mondok 12 tahun di pondok. Dan saya sering ngelihat orang-orang yang sang juara itu, Bu. Insya Allah. Saya lihat jam 2 tuh udah bangun dia. Saya perhatikan banget. Ini wajar, ini calon-calon sukses, ini calon-calon makomah muda ini pasti saya bilang, ini malamnya ini dia hidupkan. Insya Allah. Inilah yang membuat dia itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala malam. Dan kembali ke laptop ya, Bu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa Al-Quran itu diturunkan di malam? Ada 3 pendapat, Bu. Ya, ada 3 pendapat. Yang pendapat pertama, korelasinya antara Al-Qadar sama Al-Alaq. Nah, ini kenapa? Setelah Al-Alaq itu Al-Qadar. Nah, ini ada kaitannya ternyata. Pendapat pertama bahwa Al-Qadar ini, ya, malam kulunian ini yaitu turunnya Al-Quran ayat 1 sampai 5. Wahyu pertama. Nggih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada yang berpendapat bahwa ada kaitannya kenapa setelah Al-Alaq itu Al-Qadar. Karena wahyu pertama turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ada yang mengatakan itu. Ya. Pendapat kedua, ada yang mengatakan turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar sekaligus. Jadi 30 juz itu, Bu, dari Al-Fatihah An-Nas turun sekaligus. Dari mana? Dari Lauh Mahfud ke As-Sama' Dunya, atau yang disebut kita Baitul Izzah. Oke, Baitul Izzah. Jadi turun tuh 30 juz dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah namanya. Nah, dari Baitul Izzah baru turun ke bumi itu beransur-ansur. Nah, itu. Nah, ada yang pendapat ketiga yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya sudah, emang pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an bertempatan ulang tahunnya. Nah, gitu ya. Mayoritas banyak. Jadi pada malam ini, malam kemuliaan itu turunlah Al-Qur'an. Sebenarnya sudah turun tapi turun kembali atau intinya itu ulang tahunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Masya Allah. Ini alhamdulillah, barakallah, dapat rezeki. Ini Pak Arik ini senantiasa insya Allah menghidupkan malam, makanya rezekinya selalu berlimpah.
Masya Allah. Iya. Masya Allah. Ya. Itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Pada malam Qadar. Ada. Insyaallah. Malam kemuliaan. Pokoknya Bu, Pak, kalau sudah berkaitan dengan Al-Qur'an ya, insya Allah dan saya yakin kalau niatnya baik, insya Allah dia akan mulia, bahkan menjadi maqamah mahmudah tadi, menjadi manusia termulia. Ya, kalau sudah berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah dia menjadi maqamah mahmudah. Kalau tata cara niatnya baik dan tata caranya baik, insya Allah ia menjadi manusia termulia, golongan manusia termulia. Kata baginda Rasulullah, manusia atau umatku yang paling mulia kelak, manusia atau umatku yang terbaik dari milian-milian manusia yang baik, ada yang terbaik di situ. Siapa? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yaitu orang yang senantiasa hari-harinya hidupnya bersama Al-Qur'an. Ia baca Al-Quran sebelum ia melihat mata ini melihat dunia, ia sudah melihat cahaya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kalamullah Al-Quran. Nah itu insya Allah. Apalagi nih kita tadaburi nih, insya Allah. Kita tadaburi, ada yang menafsirkan, ya insya Allah, ada yang memahami, memaknai Al-Quran, insya Allah. Bu, percaya atau enggak percaya Bu, boleh jadi jenengan ini, penyenangan semua ini, saya yakin boleh jadi lebih paham tentang ilmu, lebih kaya daripada saya, ya, lebih cerdas daripada saya, lebih pintar daripada saya, bahkan bisa jadi lebih soleh daripada saya, ya. Tapi kenapa saya berada di depan jenengan? Saya cuma satu yang saya yakini, karena Al-Quran. Udah, nggak ada yang lain, nggak ada. Mungkin Bang Izul lebih canggih daripada saya, lebih pintar dan lebih cerdas daripada saya, ya. Tapi karena saya hidupnya di lingkungan Al-Quran, berkecimpung dengan Al-Quran, insya Allah Allah muliakan Allah. Bu, saya sendiri merasakan benar dahsyatnya Al-Quran, keberkahan Al-Quran itu dahsyatnya. Benar, saya merasakan sendiri, nggak usah orang lain, ya. Kalau saya ini Bu, kalau dibilang mantan preman lah kalau bahasanya, mantan preman, mantan pecundang Bu. Kalau kan karena hidayah Allah, ya, karena wasilah Al-Quran ini, mungkin saya bisa menjadi preman internasional. Iya, benar Bu. Dan keluarga kami itu keluarga ya Allah, orang masuk kategori 10 termiskin di kampung. Mau makan aja pusing kok, ya, rumah ngontrak gubuk gitu ya. Dan pokok hidup kami itu udah apa ya, ini bukan buka aib ya, bukan. Ya jauh lah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya Allah Allah masih sayang sama kami, diberikan hidayah, ya. Sampai sekarang insya Allah saya itu banyak banget kenikmatan berkahnya Al-Quran. Saya bisa ketemu orang-orang mulia kayak Ustadz Hakim, Ustadz Almarhum Arifin Ilham, Abid Rizik, orang-orang mulia, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, siapa lagi, Ustadz Yusuf Mansur. Langsung masuk ke rumah beliau Bu. Bayangkan, orang yang ingin masuk ke rumah beliau itu ngantrinya 3 bulan atau 6 bulan yang lalu Bu, ingin masuk bisa bertemu beliau itu. Saya 1 hari itu bisa masuk, tapi nunggunya 2 jam. Nunggu itu. Sampai abdi dalam, sudah bulan berapa janjian gitu. Saya enggak. Sudah saya pakai label Al-Quran ya, jas Al-Quran,
Sudah saya nekatkan berani. Ya sudah, karena sudah pengen rindu bisa bertemu beliau itu. Siapalah daya saya ini. Tapi ya insya Allah karena wasilah Al-Quran, Bu, Pak. Saya bisa imam, bisa ini, semuanya wasilah Quran, Bu. Tidak ada yang lain. Kalau jenengan tahu aktivitas saya, aduh, main catur kata Pak. Aduh, iya, nggak ada yang mulia. Ya karena wasilah Quran itulah. Saya manusia biasa. Ya, Masya Allah, Al-Quran ini Masya Allah. Bahkan dengan wasilah Quran, Bu, profesor, doktor itu, ini bukan ini ya, naudzubillah lah, bukan menyombongkan diri atau enggak. Saya meyakinkan Al-Quran itu. Ada yang belajar sama saya sampai ketika saya ngadiri seminar beliau, bagus banget seminar beliau, orang-orang pada salam ini, sujud kepada beliau, tiba-tiba ketika saya datang, karena beliau setoran sama saya, yang salaman beliau, bayangkan saking takzimnya beliau. Iya, padahal saya siapa? S1 aja, untung-untungan bisa S1. Beliau sudah profesor, yang ngisi lagi. Tapi karena kemuliaan Al-Quran, kabar keberkahan Al-Quran, Insya Allah. Bahkan saya dapat istri terbaik dari kampus, Bu, karena Quran sudah dapat menantunya, pendirinya pondok pesantren saya sendiri karena Al-Quran, Insya Allah. Beliau direktur utamanya IIK, Industri Gula Glamour, ya, Insya Allah terbesar di Jember. Nah itu kait Al-Quran. Inna anzalna fi lailatul qadar. Ya, kembali ke ini, Insya Allah Al-Quran ya, Pak. Jadi sudah sampai berkali-kali saya ngulang, jangan lepas dari Al-Quran. Bisa, Ustaz saya sibuk, Ustaz nggak sempat baca Quran. Hati-hati, Bu, Pak. Saya sering banget mendapatkan alasan-alasan. Ustaz saya di kantor itu padat banget kegiatan aktivitasnya, dinas saya banyak, jadi nggak sempat baca Quran, nggak sempat ikut kajian-kajian Quran. Naudzubillah. Hati-hati, bukan kita yang menjauh dari kata Al-Quran. Boleh jadi Allah sudah mulai menjauh pada kita. Naudzubillah. Insyaallah. Siapa sih kita? Baginda Rasulullah. Siapa yang nggak kenal baginda Rasulullah? Seorang ayah, seorang panglima, seorang presiden, Bu, Pak, pekerja, ya, ketua Baitul Mal, siapa lagi? Apalagi yang kurang? Semua yang ada, yang satu alasan kita itu Rasulullah ada di dalam diri baginda Nabi kita Muhammad SAW. Seorang ayah, baginda seorang ayah. Seorang presiden, baginda Nabi seorang presiden. Seorang pekerja, baginda Rasulullah seorang pedagang. Apa alasan apa lagi kita? Dan beliau setiap hari baca Quran 1 juz minimal. Kita hanya sekedar seorang pedagang aja, aduh gak sempat. Insya Allah. Seorang trainer, Insya Allah gak sempat. Na'udzubillah. Itu baru satu ayat ya, Pak. Insya Allah. Nanzal. Dan dahsyatnya Al-Quran itu, Bu, Insya Allah. Allah karim. Ini kita kembali ke inna anzalna fi lailatul qadar. Kalau dikupas, Masya Allah, banyak nangisnya kita, Bu. Banyak sekali kita menyesali. Ya. Padahal syafaat tertinggi, Bu, Pak, syafaat tertinggi yaitu Rasulullah mengatakannya. Apa, Bu? Syafaat tertinggi kita itu apa? Paling tinggi ini, Bu, syafaatnya. Ada yang tahu? Di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman, syafaat yang paling tinggi, Bu. Coba kita baca, insya Allah hafal ayat 1-5. Ar-Rahman
'allamal Qur'an. Itu aja. Setelah nama Allah, setelah urutan Allah, Al-Qur'an selanjutnya. Ya, insyaallah. Jadi saya dulu mengira syafaat kita itu baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syafaat paling tinggi. Ternyata ada yang lebih tinggi yaitu Al-Qur'an. Banyak ya syafaat, termasuk saudara kita itu bisa jadi syafaat ini. Jenengan ini bisa jadi syafaat, Bu. Kajian-kajian ini bisa, dulu Mas Antosa ngaji bareng sama Ustadz Fikri hari Sabtu jam sekian. Mana Mas Antosa? Misalnya. Aku enggak menemukan di surga. Mudah-mudahan insyaallah semuanya ahli surga semua. Semuanya masuk surga semuanya insyaallah. Tanpa hisab insyaallah. Ya. Tapi ada nih teman kita yang satu ini, dia tidak ketemu kita di surga. Wahai Allah, dulu aku punya teman yang akrab banget sama aku. Kami sering ikut kajian bareng. Tapi kok aku enggak menemukan di surga? Di manakah engkau? Coba cari di neraka, katanya. Kan kita tidak tahu nih, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dia enggak tahu. Tiba-tiba dia cari di neraka. Ternyata ada di neraka. Ada di neraka. Lalu temannya yang penghuni surga ini berkata, wahai Allah, dulu dia itu bersama-sama sama saya sering ikut kajian Ustadz Fikri, sering ikut ngajian Gus Fikri. Wahai Allah, boleh enggak aku mengangkat dia untuk menemaniku di surga? Kata Allah, bala, silakan. Harus kenal dulu. Gak kenal gimana. Ini siapa dulu ini namanya? Dulu ikut kajian tapi gak tahu. Insyaallah. Makanya tak kenal maka ta'aruf ya. Tak tahu. Ya, insyaallah. Iya nih, insyaallah. Tapi ingat Bu, ada syafaat yang paling tinggi. Dan syafaat paling tinggi itu Bu, bisa mengangkat 7 keluarganya yang dijamin masuk neraka. Siapa itu Bu? Siapa? Yang padahal wa ummihi wa abi. Semua orang akan sendiri-sendiri nanti Bu. Karena apa saking sendiri-sendiri? Ayah nggak kenal sama istrinya, suami nggak kenal sama istrinya, nanti di akhirat nanti Bu. Anak nggak kenal sama bapaknya, nggak peduli sama bapaknya, bapaknya nggak peduli sama anaknya. Sampai anaknya berkata, wahai bukannya engkau dulu di dunia bapakku, kenapa engkau nggak peduli? Wahai anakku, bukan aku nggak peduli kepada engkau, tapi ini dalam mahkamah Allah akan persaksian kelak di yaumil qiyamah. Jadi ayah ini ingin menyelamatkan diri ayah aja belum tentu bisa, nak. Apalagi ingin menyelamatkan engkau, wahai anakku. Ada saya yang akan menyelamatkan ayah dan ini. Insyaallah. Rasanya tenang enggak Bu? Kalau ada orang pada persidangan kelak di yaumil qiyamah, kata Allah, wahai para ahlul Quran, carilah orang-orang, apalagi ayah dan orang tuanya itu sudah dijamin masuk neraka ya. Naudzubillah ya. Tapi datang penyelamat. Katakanlah, wahai para penghafal Quran, carilah 7 keluargamu yang dijamin masuk neraka, selamatkan dia. Wah, enak enggak Bu? Tenang enggak gitu? Insyaallah. Makanya sampai Ustaz Hidayat itu sampai mohon kalau bisa saya sujud di kaki jenengan, mumpung dia masih hidup, kata mumpung saya masih hidup, menyamakan 1 aja minimal dalam keluarga itu, jadikan dia ahlul Quran. Penikmat Al-Quran, penghafal Al-Quran, jadikan 1 aja minimal. Kalau saya boleh mohon sujud, saya sujud di kaki jenengan. Saking pengennya, saking cintanya dia itu kepada kita. Insyaallah. Oh Ustaz, anak ini saya udah jenggotan semua Ustaz, udah tua banget misalnya. Minimal cucu
cicit. Doakan, insyaallah. Mumpung masih hidup, insyaallah. Iya, ini saya juga ini apa? Saya sering banget ngisi kajian. Minimal kita dululah hidupkan kita bersama Al-Quran. Insyaallah keluarga kita akan ikut. Insyaallah anak-anak kita akan ikut. Ya, membiasakan kita bersama Al-Quran. Insyaallah, Bu. Makanya innahu laqur'anul karim. Al-Quran itu bukan sekadar bacaan seperti bacaan WhatsApp. Bukan sekadar bacaan koran, Facebook, bukan. Tapi bacaan yang mengandung kemuliaan, insyaallah. Saya yakin orang yang senantiasa menghidupkan malam, terus habis itu dia bersama Al-Quran, insyaallah, sungguh dia mendapatkan kenikmatan, ya, kenikmatan yang amat sangat besar dalam hidupnya. Ya, bisa baca Quran, Bu, Pak, itu kenikmatan yang dahsyat, aktivitas yang paling dahsyat, ibadah yang paling dahsyat itu baca Al-Quran, apalagi di dalam sholat. Waduh, udah puncaknya itu, Bu. Mengapa di dalam sholat itu bacaannya Al-Quran? Ya. Dan pakai bahasa Arab, ya, nggak ada baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Pak Mul baca Allahu Akbar, terus ayat 1 dia baca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Loka Pak Mul masuk Fathamu imam seperti itu. Tapi dengan baca Al-Quran, emang kita seolah-olah kita tuh dipaksa sama Allah. Mau nggak mau kita akan baca Quran, minimal baca surat Al-Fatihah, insyaallah. Inilah makanya kita ini umat terbaik, Bu, umat termulia daripada umat terbaik daripada umat-umat terdahulu. Qul in kuntum tuhibbun kuntum khaira ummah, kata baginda Nabi kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Umatnya baginda Rasulullah itu sebaik-baiknya ummah. Makanya kita bersyukur banget, ya, masuk golongannya umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang ingin hidupnya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin umatnya seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Ya. Nah, itu. Ini belum satu ayat ini, baru mukaddimah, ya. Insyaallah. Ya. Ya itulah dahsyatnya Quran, Bu. Dahsyatnya Quran. Insyaallah kita akan, mudah-mudahan Allah perjumpakan kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Insyaallah. Apa doanya, Bu? Doa bulan Ramadan, Bu, agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Apa doanya? Jangan biasa kalau untuk menyambut bulan Ramadan itu apa doanya? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Allahumma barik lana apa, Bu? Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Saya kira Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, ya itu yang harus kita panjatkan, ya, setiap hari, karena sudah masuk bulan. Ini bulan apa ini, Bu? Sudah masuk bulan Rajab atau belum? Belum, ya, masih Rabiul Akhir, ya. Bentar lagi insyaallah kita akan masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, insyaallah.
Ya, emang harus dipersiapkan. Begitulah kita hidup, harus mempersiapkan kita untuk pulang ke akhirat kita. Semuanya harus dipersiapkan. Bahkan orang lomba pun harus mempersiapkan. Ya. Baik, itu saja yang bisa. Oh, ada pertanyaan. Oke. Saat malam. Oh, iya tadi tuh. Jadi malam itu, ya, malam itu malam yang bagi kalangan-kalangan orang pemalas ya mungkin ya, itu amat sulit untuk ibadah malam. Ya, jadi amat sangat sulit untuk ibadah. Malam itu mendatangkan ketenangan. Malam itu tenang, sunyi. Benar ya, namanya malam ya, sunyi. Jadi amat sangat cocok banget, amat sangat ini untuk ibadah. Makanya Allah turun di sepertiga malam, ya. Ada nggak Allah hadis yang menjelaskan Allah turun pada waktu duha, pada siang hari, pada sore hari? Ada nggak? Nggak ada ya. Tapi kapanpun Allah turun mau bisa. Waktu duha kita sholat, turunnya rahmat Allah. Tapi yang hadis yang jelas Allah itu turun di sepertiga malam. Karena apa? Allah apa tuh maunya Allah turun itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada 3 tujuan Allah. Kenapa Allah turun di sepertiga malam? Ada yang tahu nggak? Dapat hadiah pisang. Hah? Iya, ada 3 tujuan Allah turun di sepertiga malam. Yang pertama, barang siapa yang berdoa, maka Allah akan mengabulkan doanya pada saat itu. May yad'uni fastajib lahu, kata Allah. Jadi barang siapa yang doa pada malam sepertiga malam itu, maka tanpa hijab, Bu. Kecuali dia pakaiannya haram, makanannya haram, maka itu yang menghalangi hijabnya. Tapi kalau dia semuanya halal, semuanya makan, lalu dia berdoa, mengangkat tangan, Masya Allah, tembus langsung ke arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, Bu. Ya. Tapi doa kita tuh, misalnya kita doa, ya Allah turunkan aku uang 1 miliar, misalnya, ya nggak langsung pluk gitu ya. Doa itu Allah itu mengabulkan doa, pasti di Allah kabul. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya, Allah itu pasti akan mengabulkan doa, tapi sesuai dengan kebaikan kita, terbaik kita, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, Allah turunkan, misalnya kita berdoa, ya Allah turunkan uang 1 miliar. Allah, bisa nggak Allah turunkan itu, Bu? Bisa, bisa saja. Datang tiba-tiba berdoa, ada yang tok tok, assalamualaikum. Ada itu kejadian seperti itu, Bu? Ada. Tapi kalau kita ini besok tiba-tiba datang uang 1 miliar, dengan wasilah uang 1 miliar dia murtad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi nggak itu? Makanya nggak diturunkan uang 1 miliar. Bisa jadi dengan turunnya uang 1 miliar sudah nggak ibadah lagi dia, sudah nggak sholat malam lagi ia. Bisa jadi. Makanya doa kita tuh belum tentu yang kita ucapkan itu baik untuk kita. Tapi kalau sudah Allah turunkan, pasti udah baik untuk kita. Jadi itu kenapa diturunkan pada malam. Karena baginda Rasulullah SAW itu kemarin sering saya suka bertafakkur, Bu. Bertafakkur, suka menyendiri, suka izlah. Nah itu ya. Kadang izlahnya baginda Rasulullah itu pada malam hari, ya pada malam hari. Kadang itu ya. Nah itu. Jadi mengapa malam itu tadi? Karena malam itu punya keistimewaan yang lain daripada
waktu-waktu yang lain. Itu tadi. Pokok kalau sudah berkaitan dengan malam, banyak keajaiban, banyak keistimewaan, banyak keagungan pada malam hari. Bahkan tadi tuh saya bilang, kalau jenengan ingin melihat kehinaan dan kemuliaan pada diri jenengan sendiri, lihatlah seberapa hebat, seberapa dahsyatnya engkau menghidupkan malam dalam ibadah kepada Allah. Ya, bukan malah justru malamnya dibuat begadang, ngobrol-ngobrol, ngumpri-ngumpri, ngerumpi-ngerumpi, atau main catur tadi. Ya, iya, timpong, ya, gaplek, dom, lengkap saya hafal karena mantan preman. Jadi tahu, insya Allah. Tapi kalau masya Allah bu, benar bu. Pokok kata guru saya, orang yang menghidupkan kalau ingin mencari setengah surga, ya setengah surga, hidupkan malamnya dengan takarub kepada Allah. Saya yakin dah, orang yang senantiasa, contohlah Pak Mul. Saya yakin Pak Mul sering hidupkan malam. Udah, beli anteng ya, kayak hidupnya tuh nggak ada beban, lihat, sejuk gitu, tenang gitu ya, insya Allah. Saya yakin, saya bilang Pak Mul nggak ada masalah, nggak ada problem, pasti ada gitu Mun. Tapi kayak anteng gitu, kayak nggak kelihatan ini. Apalagi Pak Ari nggak kelihatan ada problem, tapi ribuan masalah. Iya. Oke, itu ya Bu ya. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Alhamdulillah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.